Ya, mari kita berdoa saudara. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena sekalipun kami ini banyak tidak memuliakan nama Tuhan, tidak memenuhi ekspektasi Tuhan sebagai anak-anak-Mu, banyak mengabaikan firman-Mu, tapi Engkau tidak pernah jemu untuk mencintai kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk percaya kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Bahkan Engkau tidak pernah jemu untuk bersuara dan mengingatkan kami, berfirman kepada kami. Terima kasih kami punya kesempatan untuk duduk tenang dan membicarakan tentang firman-Mu secara teratur dalam Bible Study ini. Apapun Tuhan, kami menghargai kesempatan ini sebagai anugerah-Mu. Berilah kepada kami hati yang terbuka, hati yang sedia untuk mendengar dan belajar. Doa kami untuk teman-teman yang masih belum bergabung, atau tidak dapat bergabung dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka sedang kerjakan, dan terutama kalau mereka kurang sehat, Tuhan berkatilah mereka juga. Terima kasih kami boleh memulai Bible Study ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, bacaan kita hari ini banyak ya. Memang betul, agak banyak. Dari pasal 3 ayat 1 sampai nyambung sampai pasal 4 ayat 13. Sebab bagian ini memang merupakan satu keutuhan, jadi saya tidak mau memecahkannya supaya kita membicarakannya sekaligus begitu. Oke, kita akan membagi bacaan ini karena cukup banyak, jadi kita akan bagi menjadi 3 ya. Bisa minta tolong nanti Pak Reinhard, Lisa, dan juga Ibu Delana. Pak Reinhard mulai pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lalu disambung Lisa ayat 11 sampai ke-19. Lalu disambung lagi siapa tadi yang Bu Delana ya. Bu Delana pasal 4 ya. Oke. Silakan Pak Reinhard. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita,
jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Karena sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat yang ke-11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian,
tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikut contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, terima kasih Pak Reinhard, Lisa, dan Bu Delana. Jadi seperti yang dulu kita pernah bicarakan, saudara-saudara, surat Ibrani ini penuh dengan kutipan dari Perjanjian Lama, ya, karena dia memang mengasumsikan pendengarnya atau pembacanya adalah orang-orang yang mengenal hukum Taurat, mengenal kitab-kitab, bahkan kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, itu sebabnya kita sudah tahu bahwa pendengarnya atau pembacanya adalah komunitas Kristen Yahudi, ya, karena mereka memang mengenal kitab orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Sehingga penulis Ibrani dengan enak dia mengutip sana-sini untuk menjelaskan paparannya ataupun khotbah tertulisnya itu, ya. Baik, jadi kita tidak akan menunjuk kepada kutipannya dari mana, itu Anda bisa lihat di Alkitab Anda, di bagian paling bawah, itu kalau Anda mau lihat ayat berapa, itu diambil dari Perjanjian Lama yang mana, gitu ya, itu di bawah sendiri itu ada. Oke, bagian ini, saudara-saudara, memang dimulai dengan Yesus itu menjelaskan, penulis surat Ibrani menjelaskan superioritas Yesus di atas Musa. Ya. Kalau sebelum ini, bagian sebelum ini yang sudah kita bicarakan, dia menjelaskan superioritas Yesus atas malaikat surgawi. Ya. Karena dia mau menjelaskan tentang the divine nature dari Yesus yang bahkan melampaui malaikat-malaikat surgawi. Tetapi untuk waktu yang ditentukan dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Itu sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu ketika dia menjadi manusia dan menderita di atas kayu salib. Kita sudah membicarakan ketinggian atau kemuliaan dan kerendahan Yesus yang merupakan paradoks di dalam diri dia. Nah, sekarang kita ini diajak membayangkan superioritas Yesus atas Musa, tokoh Perjanjian Lama yang penting sekali. Ayat 1 dan 2 dari pasal 13, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi Yesus di sini ditempatkan berdampingan dengan Musa. Mengapa Musa? Mengapa Musa? Pertama, saudara-saudara, karena Musa itu adalah figur yang sangat dihormati di dalam agama Yahudi.
Di dalam agama Yahudi, Musa menempati peran yang sangat sentral. Tetapi di sini dengan berani, tetapi juga dengan hati-hati, penulis surat Ibrani mau menunjukkan betapa Musa yang memang istimewa, dia tokoh besar, dia figur yang ditinggikan, tetapi Yesus itu melebihi Musa. Ya, itu yang ingin dikatakan oleh dia. Itu sebabnya di ayat 3 dia berkata, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Nah, itu alasan pertama. Ya. Mengapa Musa? Karena Musa itu tokoh sentral dalam agama Yahudi. Jadi kalau penulis surat Ibrani mau menjelaskan sesuatu yang penting tentang kekristenan, dia tidak bisa melewati Musa. Ya, dia harus menghubungkan apa yang dia mau sampaikan dengan posisi Musa. Dan dalam hal ini, dia mau menempatkan posisi Yesus di dalam hubungannya dengan Musa. Nah, alasan yang kedua jauh lebih penting, yaitu bahwa peran Musa dalam perjanjian lama itu adalah peletak dasar dari bangunan sistem peribadahan orang Yahudi. Musa itu meletakkan dasarnya, dan itu dimulai dari kemah suci atau tabernakel yang selama pengembaraan di padang gurun itu dipasang, dibongkar, dipasang, dibongkar sebagai cikal bakal nanti bagi skemanya itu akan dipakai nanti bagi pembangunan bait suci atau kenisah pada zaman Raja Salomo. Tetapi asal mulanya berangkat dari kemah suci atau tabernakel, di mana yang membangunnya, yang menetapkan semua pernik-perniknya itu adalah Musa di atas perintah Tuhan. Sehingga memang sistem ibadah orang Israel itu sudah dimulai sejak zaman pengembaraan di padang gurun di dalam bentuk kemah suci itu. Jadi Musa itu menjadi peletak dasar bagi sistem peribadahan orang Yahudi. Nah, sedangkan penulis surat Ibrani memang meletakkan pengajaran teologisnya itu di atas landasan sistem peribadahan yang lama, sistem peribadahan orang Yahudi itu. Dia membangun pengajarannya di atas sistem peribadahan orang Yahudi atau perjanjian lama. Atau dengan kata lain, dia harus menempatkan Musa sebagai peletak dasar dari sistem ibadah perjanjian lama di samping atau berdampingan dengan Yesus yang menjadi peletak dasar dari sistem peribadahan yang baru yang disebut nanti dengan sebagai perjanjian baru. Jadi Musa itu tokoh yang meletakkan dasar ibadah perjanjian lama, dan Yesus itu tokoh yang menjadi pembangun dari sistem ibadah perjanjian baru. Itu teologi yang ingin dibangun oleh penulis surat Ibrani. Tetapi meskipun keduanya itu bersanding, ya, keduanya itu bersebelahan, perjanjian lama, perjanjian baru, Musa dan Yesus, ya, tetapi sudah sejak permulaan penulis surat Ibrani memang menempatkan yang baru itu lebih mulia daripada yang lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru.
yang baru itu lebih mulia. Yesus lebih mulia daripada Musa. Mengapa? Karena Musa dengan sistem peribadahan perjanjian lama itu seperti bayangan yang menunjuk kepada datangnya sistem peribadahan yang baru nanti, atau perjanjian baru. Itu bisa kita baca di ayat 5 pasal 13. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Jadi yang disebut sebagai rumah Allah, household itu, di situ sebetulnya adalah seluruh sistem peribadahan umat perjanjian lama. Jadi Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi itu yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Perjanjian lama dan Musa itu sebetulnya sebagai preparation ya, untuk menunjuk, untuk memberitakan sesuatu yang akan datang kemudian. Nah, yang akan datang kemudian itu adalah perjanjian baru, sistem ibadah yang baru yang dibangun di atas Yesus Kristus. Itu sebabnya perjanjian baru memang lebih mulia daripada perjanjian lama. Itu dalam konsep teologi dari penulis surat Ibrani. Nah, dalam hal ini, penulis surat Ibrani mempunyai kemiripan dengan penulis Injil Matius. Ya, kita belum pernah membicarakan tentang Injil Matius. Kita sudah pernah PA tentang Injil Markus. Ya, nanti lain waktu kita akan PA-kan Injil Matius. Tapi secara umum saya ingin katakan di sini, surat Ibrani ini mirip dengan Injil Matius. Di mana Injil Matius itu penerima naskahnya atau pembacanya juga adalah komunitas Kristen Yahudi. Itu sebabnya Matius itu juga banyak mengutip ayat-ayat perjanjian lama, kalau Anda perhatikan. Ya, dibandingkan dengan Injil lain, dia itu banyak sekali mengutip perjanjian lama karena memang yang membaca Injil Matius itu adalah orang-orang Yahudi Kristen yang kenal kitab suci perjanjian lama. Jadi mirip dengan surat Ibrani. Ya. Dan mirip dengan surat Ibrani juga, Matius itu memang menetapkan atau menempatkan Yesus dan Musa itu sangat dekat. Atau dengan kata lain sebenarnya, sosok Yesus Kristus di dalam Injil Matius itu adalah the new Moses. Jesus itu is the new Moses. Jadi perbandingan antara Yesus dengan Musa itu dalam Injil Matius sangat kentara. Misalnya saja peristiwa kelahiran Yesus itu mirip dengan peristiwa kelahiran Musa. Ya. Waktu Musa itu dilahirkan, dia juga hampir dibunuh, tetapi kemudian tidak luput, dan di tengah-tengah upaya membunuh Musa itu ada pembunuhan bayi-bayi. Nah, waktu Yesus itu dilahirkan di hari Natal, kita juga tahu Herodes itu membunuh begitu banyak bayi. Ya, jadi memang gambaran itu mau menunjukkan bahwa Matius itu membandingkan atau menyejajarkan kedua tokoh itu dalam konteks yang positif. Yang satu itu menunjuk kepada yang lain. Musa itu menunjuk kepada Yesus. Bahkan Yesus itu adalah the new Moses yang sedang mengajarkan the new Torah. Jadi kalau Musa itu membawa hukum Allah, the Ten Commandments di atas bukit, di atas gunung, maka Yesus juga berkhotbah di atas bukit. Dan itu dalam Injil Matius sangat kentara sekali.
Ada 5 khotbah Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Karena apa? Karena Musa itu juga membawa 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam Injil Matius, Yesus itu juga menjelaskan firman-Nya itu dalam 5 khotbah di atas bukit itu. Jadi dia adalah the new Moses yang sedang mengajarkan the new Torah. Itu menurut Injil Matius. Itu sebabnya saya katakan Matius dan Ibrani itu ada kemiripannya. Ya, masing-masing memang menempatkan Yesus dan Musa itu dalam hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, kita kembali kepada surat Ibrani. Penulis surat Ibrani itu memfokuskan pengajarannya tentang Yesus sebagai figur imam besar, high priest, imam besar yang dalam sistem ibadah perjanjian lama itu memainkan peran yang utama. Imam besar itu punya peran yang besar sekali dalam ibadah kurban dalam sistem perjanjian lama. Dan penulis surat Ibrani menggunakan peran ini nanti untuk menjelaskan banyak peran Yesus Kristus. Tapi itu kita bicarakan nanti berikutnya. Ya. Tetapi selain imam besar, di pasal 3 ini penulis Ibrani juga mengedepankan pembaruan dari yang lama menjadi baru, atau perjanjian lama menjadi perjanjian baru, sehingga di sini dia juga memunculkan peran rasul. Jadi satu-satunya ayat di dalam Alkitab perjanjian baru yang menjelaskan Yesus itu rasul. Ya, mungkin kita agak kaget karena kita nggak biasa mendengar itu. Ya, yang kita tahu rasul itu ya Paulus, Petrus, dan seterusnya. Tapi menurut surat Ibrani, Yesus itu justru juga adalah rasul. Ya. Dan ini hanya satu ayat ini di dalam perjanjian baru. Mengapa begitu? Muncul di sini Yesus itu rasul karena itu tadi. Karena penulis surat Ibrani mau menempatkan imam besar dengan rasul. Itu berdampingan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tokoh imam besar itu mewakili perjanjian lama, tokoh rasul itu mewakili perjanjian baru. Jadi 2 peran sekaligus, rasul dan imam besar. Rasul itu artinya utusan, itu sebutan satu-satunya dalam perjanjian baru yang digunakan untuk Yesus, walaupun Injil Yohanes itu juga menjelaskan Yesus sebagai utusan Allah, tapi dia tidak pakai kata rasul. Ya. Sedangkan kata rasul ini mewakili sistem peribadahan yang baru, sedangkan imam besar itu mewakili sistem peribadahan yang lama. Jadi artinya sejak di awal ayat yang di depan itu penulis surat Ibrani sudah memberikan skema pemikirannya kepada kita bahwa dia sedang menjelaskan hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Antara sistem peribadahan yang lama dengan sistem peribadahan yang baru. Antara Musa dengan Yesus. Antara rasul dengan imam besar. Itu skemanya. Nah, selanjutnya dia menggunakan analogi ya, orang-orang Israel di zaman Musa. Nah, sekarang dia bergerak. Jadi kalau tadi dia mulai dengan menjelaskan hubungan dengan Musa, sekarang dia pakai cerita Musa, narasi Musa di padang gurun untuk menyampaikan message-nya. Ya. Nah, dia menggambarkan orang-orang Israel pada zaman Musa yang sekalipun ikut rombongan keluar dari Mesir, tetapi ada yang tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu cerita itu, ya.
Jadi meskipun semua itu keluar dari Mesir, tetapi yang masuk ke Kanaan tidak semua yang keluar itu. Ya. Itu kita tahu. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kemudian itu ayat 9 dan 11 dari pasal 3. Kemudian ayat 16 dan 18. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Pasal 3 ayat 16 sampai 18. Nah, di sini penulis Ibrani menggabungkan pengertian dua, yaitu tanah terjanji, the promised land, atau Kanaan, tanah Kanaan, sebagai tujuan dari pengembaraan Israel di padang gurun, digabung dengan pengertian hari Sabat sebagai hari perhentian. Sebab itu dikatakan di pasal 14 ayat 4 dan 5, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi oleh karena itu penulis surat Ibrani menggunakan satu kata, yaitu kata tempat perhentian. Which is kalau Anda membaca bagian yang kita baca hari ini, kata tempat perhentian itu diulangi berkali-kali dan itu kata yang paling banyak diulang pada bagian ini. Karena memang ini merupakan kata yang penting sekali, tempat perhentian. Jadi ini gabungan dari dua konsep, yaitu konsep tanah Kanaan sebagai the promised land dan konsep hari Sabat sebagai hari perhentian. Jadi tanah Kanaan dan hari perhentian ini digabung menjadi tempat perhentian. Itu konsep yang dipakai oleh penulis surat Ibrani di sini. Untuk menjelaskan apa? Tempat perhentian ini tentu saja untuk menjelaskan tentang keselamatan yang kekal atau hidup kekal yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, penulis surat Ibrani punya konsep hidup yang kekal itu seperti gabungan antara the promised land dalam perjanjian lama, konsep tanah terjanji atau tanah perjanjian, dengan konsep hari Sabat dalam peribadahan perjanjian lama. Jadi dia mencoba menjelaskan yang disebut sebagai hidup yang kekal itu, keselamatan itu ada dua dimensi. Yang pertama, sebagai tujuan, destinasi yang dijanjikan untuk barang siapa yang setia dan taat akan firman Tuhan, itu destinasinya adalah tempat perhentian itu. Dan yang kedua, konsepnya adalah sebuah istirahat, seperti hari Sabat. Istirahat
bagi orang yang telah menempuh perjalanan kesetiaan dan ketaatan pada firman itu. Jadi itulah konsep keselamatan atau konsep hidup kekal yang dipakai oleh penulis surat Ibrani di sini dengan mengambil gambaran dari perjanjian lama, yaitu gambaran tentang tanah perjanjian dan gambaran tentang hari Sabat. Jadi yang pertama, dia mau menekankan aspek kemenangannya. Hidup kekal itu adalah destinasi untuk mereka yang menang dalam iman. Dan aspek yang kedua mau menekankan kelegaannya. Sabat, istirahat. Jadi dia memaknai ya, hidup kekal itu sebagai kemenangan kaum beriman sekaligus kelegaan kaum beriman. Jadi hidup kekal itu adalah destinasi, tujuan yang dijanjikan untuk orang yang percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Dan kemudian mereka akan menikmati kelegaan di situ, selain kemenangan. Ya. Itulah pengertian dari hidup kekal, tempat perhentian yang disebutkan oleh penulis surat Ibrani berkali-kali. Nah, mengapa kok dia menyebutkan tentang tempat perhentian ini berkali-kali? Persoalannya adalah, saya sudah pernah sampaikan dulu ya, dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, bahwa ada masalah aktual, ada masalah yang konkret di kalangan orang Kristen Yahudi waktu itu, yaitu orang-orang Kristen Yahudi ini sebagian ada yang tidak tahan. Mereka itu ditekan, tidak tahan menderita karena iman Kristennya, lalu sebagian ada yang kembali kepada agamanya yang lama. Itu yang kemudian diistilahkan sebagai mereka itu ingkar atau murtad, ingkar kembali dari iman Kristen. Nah, kenapa surat Ibrani ini sangat menekankan tentang tempat perhentian? Karena ada background ini. Ya. Jadi dia berkali-kali di sini menjelaskan tentang ada yang tidak diperkenankan masuk ke tempat perhentian Tuhan itu. Penulis surat Ibrani menjelaskan siapa yang tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat perhentian itu. Ada dua pihak. Yang pertama, yaitu orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Orang-orang Yahudi yang terang-terangan menolak kedatangan Yesus. Itu sebabnya di pasal 14 ayat 6 dia bilang begini. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi sementara orang-orang Kristen diperkenankan masuk, percaya kepada Yesus, justru orang-orang Yahudi yang lebih dulu mengenal firman Allah malah tidak masuk. Ini yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Ini sebuah sindiran, ini sebuah teguran keras terhadap kaum Yahudi dan sistem peribadahan yang lama, yang justru menolak Yesus. Itu yang dia maksudkan di sini. Yang justru lebih dulu mengenal firman, malah nggak masuk. Gitu. Karena mereka menolak apa yang justru diberitakan oleh firman itu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, yang tidak masuk menurut surat Ibrani adalah orang-orang yang sudah
mengaku Kristen, tetapi tidak setia dan tidak taat hingga akhir. Nah, di sini dia menyentuh topik sensitif tentang orang-orang Kristen yang berpaling dari imannya itu. Jadi, yang sudah merasa Kristen pun jangan gegabah dan jangan lengah. Itu sebabnya dia bilang begini di pasal 3 ayat 12 sampai 14. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di sini kita jelas kalau kita bisa memahami latar belakang orang-orang yang berpaling kepada agamanya yang lama, teguran ini itu bunyi sekali gitu, ya. Jadi yang seperti sudah pernah saya singgung dalam pertemuan terdahulu, penulis surat Ibrani ini memang tidak dapat menahan diri dari concern-nya terhadap gejala kembalinya beberapa orang Kristen ke agama lamanya. Karena mereka tidak tahan dikucilkan dan tidak tahan ditindas oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak tahan. Itu sebabnya mereka memilih, ya sudah balik aja ya kepada agamanya yang lama. Fenomena inilah yang menjadi concern penulis surat Ibrani, sehingga dia tidak tahan untuk tidak bicara tentang ini. Dia sangat sedih sekaligus geram hati. Itu sebabnya surat Ibrani ini memang salah satu tujuannya ditulis untuk menegur, untuk mengingatkan orang-orang Kristen mengenai kemurtatan ini. Dia memang sangat concern dengan ini. Teguran surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani ini tersurat dengan jelas pada beberapa ayat yang menyinggung tentang hari ini. Kata ini juga diulang beberapa kali. Hari ini. Dia menyinggung tentang hari ini sebagai kesempatan untuk bertobat kembali. Itu kita bisa lihat di pasal 13 ayat 7 dan 13 dan pasal 14 ayat 7. Bahkan ia juga mendorong sesama orang Kristen untuk saling mengingatkan dan saling menasehati. Itu sebabnya dia berkata begini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi penulis surat Ibrani memang berkali-kali menegur, tetapi juga mengajak untuk kembali. Ya, itu sebabnya dia berkatakan, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Dia bilang, ayo kembali. Gitu. Ya. Sekalipun kamu sudah meninggalkan imanmu itu, ayo kembali. Jangan sampai kamu tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Itu yang dia ingin katakan. Dan sesudah itu dengan sangat confident, penulis surat Ibrani
percaya pada kekuatan dari teguran yang beralaskan kepada firman Allah. Ya, sebab itu sebab dia percaya bahwa firman Allah itu memiliki daya untuk membelah dan membedah hati manusia sampai dalam dan tajam. Itu sebabnya dia mengatakan di pasal 4 ayat 12-13, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi ini sebetulnya kalau orang Kristen sekarang menyebut ini KKR, ya. Ini kebaktian kebangunan rohani sebetulnya. Ya, jadi penulis surat Ibrani ini sedang berkhotbah, menyampaikan khotbah KKR lewat tulisannya dan melakukan teguran yang keras sekaligus sebuah undangan untuk orang itu kembali, ya, kepada Tuhan, sambil dia sangat percaya pada kekuatan firman untuk membelah dan membedah hati manusia supaya bertobat. Ya. Jadi dia memang concern-nya adalah pada pertobatan itu. Nah, dia sangat menekankan pengertian hari ini, gitu ya. Ya, kalau Anda perhatikan penginjil-penginjil seperti Billy Graham, Greg Laurie, ya, itu kalau memberikan tantangan, ya, kepada pendengarnya, mengajak orang untuk terima Tuhan, itu mereka selalu mengatakan bahwa saat ini saatnya, ya. Kalau kamu mendengar, jangan keraskan hatimu, ya. Tuhan mengetuk pintu hatimu dan seterusnya. Itu semua mirip seperti itu. Jadi memang seperti yang saya bilang, penulis surat Ibrani ini mirip seperti orang yang sedang berkhotbah KKR, dan dia sangat yakin bahwa firman yang dia sampaikan itu berbicara ke dalam hati pendengarnya. Bukan berdasarkan kekuatan dan hikmatnya, tetapi berdasarkan the power of the word of God itu sendiri. Dan dia menggunakan kata hari ini. Jangan keraskan hatimu. Selama masih bisa dikatakan hari ini, ayo kembali kepada Tuhan. Jadi itu yang dia ingin sampaikan. Nah, tentang pengertian hari ini, itu ada orang yang berkata saudara, titik temu atau intersection antara kesementaraan dengan kekekalan itu adalah the present. The present, saat sekarang, itu adalah intersection antara waktu yang sementara dan keabadian atau kekekalan. Jadi kesementaraan dan kekekalan itu bertemu di satu titik intersection. Namanya adalah the present. Ya, saat sekarang. Apa yang kita buat saat ini, at this moment, at this very present, bisa membawa dampak yang abadi. Bahkan ikut menentukan keberadaan kita di kekekalan. Itu menurut saya benar sekali. Ya. Apa yang Anda lakukan the very present, ya, at this moment, itu bisa punya dampak yang abadi. Ya. Secara biasa saja ya, sehari-hari.
kalau pada saat ini Anda itu sengaja mengucapkan kata-kata yang tajam dan menyakiti hati seseorang, Anda mengucapkannya sekarang, at the very present, at this moment. Tapi dampak rasa sakit di hati orang itu bisa seterusnya. Bisa bertahun-tahun. Bisa dalam kurun waktu yang panjang. Bahkan bisa dibawa mati oleh dia. Padahal Anda mengucapkannya sekarang. Tapi impact-nya itu bisa abadi. Karena di titik present itu ada intersection antara kesementaraan dan keabadian. Sama. Kalau kita pada saat peristiwa hari ini, saat ini, kita itu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat, at the very present, dampaknya bisa abadi. Dampaknya adalah kita menerima keselamatan yang kekal. Atau sebaliknya, kalau kita mengatakan tidak pada hari ini, dan kemudian sudah tidak ada lagi kesempatan, maka itu dampaknya juga bisa menjadi abadi. Itu sebabnya penulis surat Ibrani berkali-kali menekankan, sepanjang masih ada present, jangan keraskan hatimu, dia bilang begitu. Ya. Tapi secara umum saya juga ingin mengatakan, saudara, apapun di dalam hidup ini yang paling bermakna itu adalah the present. The past itu sudah lewat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. The future itu belum datang. Ya. Sesuatu yang paling bermakna yang bisa kita lakukan dan punya dampak yang abadi itu adalah apa yang kita lakukan sekarang. At the present. Ya. Oleh sebab itu kita ini harus menghidupi present. Menghidupi masa sekarang ini penting sekali. Banyak orang itu berada di masa sekarang, tapi pikirannya melayang ke masa yang lain. Entah masa lalu, entah masa depan. Ya. Dan itu artinya dia tidak bisa be present. Ya. Tidak bisa hadir, be present pada saat itu. Itu kelemahan kita. Ya. Banyak manusia punya kelemahan itu di situ. Penulis surat Ibrani menurut saya mengingatkan kita tentang pengertian present itu dengan konsep hari ini yang dia ulang dan dia angkat berkali-kali. Itu sebabnya dia berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Ya. Jadi selama masih ada the present hari ini, kesempatan untuk menerima karunia keselamatan yang kekal masih selalu tersedia. Sebab di titik itulah kekekalan dan kesementaraan berjumpa di satu titik intersection, namanya the present. Ya. Itu sedikit refleksi saudara tentang apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Jadi keseluruhan bagian dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 13 ini memang menjelaskan tentang hubungannya Yesus dengan Musa, sistem peribadahan perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi kemudian dia kembali menukik tajam menggunakan pengertian narasi tentang Musa itu untuk menjelaskan mengenai fenomena kemurtatan. Dan dia melakukan teguran pastoral, dia memberikan khotbah yang sangat tajam supaya orang-orang itu kembali karena kesempatannya itu adalah sekarang. Ya.
supaya mereka tidak kehilangan kesempatan yang kekal untuk masuk dalam tempat perhentian. Itu inti dari yang dia ingin katakan dari bagian yang kita baca hari ini. Ya, baik, saya berhenti sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Pak Pipi. Iya. Pak Pipi, yang disebut agama lama, apakah